Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembahasan materi tema 4, sehat itu penting, dan subtema 3 tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran ke-6. Nah, di pembelajaran ke-6 ini kita akan membahas tentang akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat memiliki tanggung jawab sesuai dengan perannya. Jika tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, dapat menimbulkan masalah. Sebagai contoh, lingkungan yang bersih dan sehat adalah hak seluruh warga. Oleh karena itu, warga bertanggung jawab menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Namun, masih ada warga yang tidak bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Perilaku tersebut dapat merugikan warga sekitar. Salah satu sikap tidak bertanggung jawab adalah membuang sampah sembarangan. Sampah yang berserakan membuat lingkungan kotor dan dapat menyebabkan banjir. Lingkungan yang kotor dapat menjadi sumber penyakit. Banjir dapat merusak lingkungan dan menimbulkan kerugian. Nah, di sini adalah contoh membuang sampah di tempat sampah. Itu merupakan contoh tanggung jawab kita. Nah, apabila akibatnya sampah yang berserakan membuat lingkungan kotor jika kita tidak melakukan tanggung jawab. Dan ini dapat menyebabkan banjir. Kemudian lingkungan yang kotor dapat menjadi sumber penyakit. Jadi, ada baiknya kita itu harus menjaga lingkungan kita. Kita bertanggung jawab sebagai warga masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, akibat lain yang disebabkan oleh sikap tidak bertanggung jawab adalah tercemarnya udara. Misalnya, jika warga membakar tumpukan sampah, pembakaran sampah di sekitar pemukiman dapat mengganggu kenyamanan warga. Pembakaran sampah menghasilkan asap kotor yang mencemari udara sekitar sehingga kualitas udara bersih berkurang. Jadi, kita tidak diperbolehkan untuk membakar tumpukan sampah ya, karena itu bisa mengganggu kenyamanan warga di sekitar tempat kita tinggal. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah tahu tentang tanggung jawab kalian di lingkungan masyarakat? Oke, semoga penjelasan ini bisa membantu kalian ya untuk memahami tentang tanggung jawab kalian dalam masyarakat. Kita bisa lanjut ke pembahasan tentang membuat gambar, menjelaskan, dan membaca amanat pantun. Coba kalian ingat-ingat lagi jenis-jenis pantun serta cara menentukan amanat pantun. Pantun itu biasanya mengandung pesan atau maksud yang berupa nasihat atau ajaran. Pesan di dalam pantun terdapat dalam isi pantun, yaitu baris keberapa? Baris ketiga dan keempat. Langkah-langkah menentukan pesan atau amanat pantun itu adalah yang pertama, membaca isi pantun, kemudian memahami isi pantun, dan yang terakhir itu adalah menentukan pesan sesuai isi pantun dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, menentukan pesan sesuai isi pantun dengan bahasa yang mudah dipahami itu bisa kalian gunakan dengan bahasa kalian sendiri sesuai dengan pemahaman kalian. Nah, itu tadi adalah cara membaca dan menjelaskan amanat pantun. Bagaimana? Ini adalah tambahan materi-materi sebelumnya yang sudah pernah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya. Kita bisa lanjut ke pembahasan tentang membuat gambar cerita. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari tahapan membuat gambar cerita, bukan? Sekarang, kalian akan membuat gambar cerita sendiri. Ingat kembali ya langkah-langkah gambar cerita. Apakah kalian masih ingat? Iya, betul sekali. Langkah-langkah dalam membuat gambar cerita itu adalah menentukan tema cerita, kemudian membuat alur cerita sederhana, lalu menentukan tokoh dan karakternya, dan membuat adegan pada gambar. Nah, kamu dapat membuat cerita tentang kegiatan sehari-hari atau pengalaman menarik. Sebelum membuat gambar, kalian perlu menyiapkan alat-alat gambar seperti kertas, pensil untuk membuat sketsa, dan alat mewarnai. Alat mewarnai dapat menggunakan pensil warna, krayon, spidol, dan cat air ya.
Nah, jadi kalian bisa menggunakan atau kalian bisa membuat gambar cerita berdasarkan langkah-langkah yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Dan dalam membuat membuat gambar cerita, jangan lupa untuk menyiapkan alat-alat menggambar. Nah, semoga pada pembelajaran 6 ini kalian sudah melengkapi catatan kalian. Karena pembahasannya sudah sangat jelas. Nah, karena ini adalah pembelajaran tema 6 pada subtema 3 di tema 4, semoga kalian bisa memahami pembahasan pada subtema 3. Oke. Dengan berakhirnya pembelajaran ke-6, kalian bisa siap-siap untuk mengikuti penilaian harian subtema 3. Nah, semoga semua penjelasan dari sebelum-sebelumnya dapat membantu kalian untuk memahami materi pada subtema 3. Terima kasih sudah menyaksikan. Bu Putri tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.